Jadi persoalan itu Pak Ustadz, artinya Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad akan masuk surga. Tapi saya mengikuti tadi diskusi setelah itu, persoalan masalah apa ya yang dibahas dengan si John tadi ya, masalah si John. Jadi artinya dan begitu juga dengan yang terakhir, persoalan masalah Kristen melawan Bible-nya. Jadi artinya menurut saya bahwasanya kalau orang kita agama yang berbeda dengan Kristen, tentu pemahaman dan pandangannya berbeda. Nah, tentu kami juga yang Kristen punya iman, punya Bible yang memang apa namanya persoalan masalah Yesus ini manusia. Tadi terakhir Pak Ustaz tanya apakah manusia itu ciptaan? Ya. Apakah Yesus itu manusia? Ya. Jadi maksud saya begini Pak Ustaz, tergantung dari mana konsepnya. Nah, artinya apakah Yesus itu manusia? Ya, karena gelar yang disandangkan kepada Yesus ini adalah Mesias, anak Allah, guru, Tuhan. Bahkan Yesus juga pernah menyebut bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Dan itu dikonfirmasi. Jadi ketika dia datang ke dunia, apakah dia manusia? Ya. Namun dari sebelumnya dari awalnya itu, ya, dari awalnya itu dia datang dari surga. Dikonfirmasi nanti ketika murid-muridnya Filipus berkata kepadanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, tunjukkan Allah itu kepada kami. Itu kata murid-muridnya. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus, hai Filipus, ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapakku yang di surga. Nah, itu dikonfirmasi. Artinya sepaham kita bahwasanya kita berbeda pandangan dalam hal tersebut. Bahwa menurut Islam Yesus itu adalah manusia, namun menurut kami Yesus itu adalah bagian atau ya bagian dari dalam diri Allah. Makanya ketika kami menyembah Dia, apakah berdosa atau salah? Tidak, karena dia itu adalah Allah sendiri. Kenapa dia Allah sendiri? Karena dia adalah firman. Jadi dikonfirmasi di dalam Yohanes bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi pada saat dunia pun diciptakan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 ada Allah, ada Roh Kudus, roh Allah, dan ada firman. Nah, makanya ketika Yesus datang ke dunia itu dia disebut utusan. Karena Allah mengutus dirinya sendiri, Allah mengutus bagian dari dalam dirinya sendiri untuk datang kepada dunia. Berdosakah ketika kita menyembah Yesus? Tidak. Karena dalam beberapa kejadian, Yesus disembah dan dia tidak pernah menolak penyembahan itu. Baik dari murid-muridnya maupun orang-orang yang dia sembuhkan. Itu kira-kira. Menurut, artinya kita boleh berbeda konsep persoalan itu, ya terserah. Artinya konsep daripada agama kita Islam ya memang itulah dia. Tetapi konsep dari agama kami Kristen, maka itu juga memang benar. Dan saya tanggapi ya Pak ya. Iya, silakan Pak Ustaz. Jadi begini Pak ya, tentang masalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu tidak ada pengakuan dari Yesus. Ya, jelas. Nggak ada, jelas nggak ada di kitab Anda. Terus pengakuan dia adalah aku guru dan Tuhan, itu kan percetakan LAI sekarang, Tuhan. Kalau yang dulu-dulu kosakata Yunaninya kurios itu terjemahannya bukan Tuhan, tapi Tuan atau junjungan gitu. Sekarang aja direvisi jadi Tuhan. Karena bahasanya kurios bukan theos. Kalau theos kan Allah tuh Tuhan. Kalau Yunaninya, kalau kurios itu Tuan atau junjungan gitu. Ya sekelas dengan guru besar lah hitungannya, guru besar atau rabi. Gitu. Kalau di zaman Yahudi.
Jadi seperti itu, nggak ada pengakuan Yesus secara eksplisit dia itu adalah Tuhan. Coba kalau kita merujuk ke dalam Matius 11 nomor 25. Apa yang dikatakan Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah tuh, Yesus mempunyai Tuhan. Di situ kalau kita lihat, kalau dia datang sebagai manusia, sebagai hamba, waduh Pak, Yesus berkata di Yohanes 13 ya, nomor 16, seorang hamba tidak lebih besar, tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau dia hamba, Yesusnya mengaku hamba, dia sendiri mengakui tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Artinya dia bukan Tuhan di situ. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ah tuh, apalagi kan Yesus juga tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ya beda dengan Kristen sekarang gitu. 3 dalam 1. Yesus aja mengajarkan Allah satu-satunya, bukan Allah 3 dalam 1. Kan seperti itu. Silakan Anda tanggapi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya sepakat ketika kita masuk di dalam dunia ini. Artinya tadi kan saya sudah bilang bahwasanya ada ketika kita bertemu langsung dengan Tuhan, maka kita tidak pernah melihat Tuhan itu, kita tidak pernah melihat Allah yang sesungguhnya. Makanya ketika murid-murid Yesus mengatakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus menjawab balik. Katanya, ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa yang di surga. Nah, makanya juga Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, bahkan sebelum dunia juga diciptakan, aku telah ada. Dan dikonfirmasi dalam Yohanes bahwa dunia diciptakan oleh Yesus melalui Yohanes. Nah, kemudian Pak Ustadz, bahwasanya segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi seolah-olah dan seakan-akan dia menyampaikan sesuatu hal semacam apa ini Pak Ustadz? Sorry maaf semacam jatuh apa ini HP-nya. Iya, jatuh HP karena di mobil Pak Ustadz. Iya, nggak ada apa. Jadi seakan-akan dia berbicara karena tidak terus terang. Nah, jadi ketika juga dia ditanya, dia jawab. Nah, kita lihat dalam kisah-kisah Alkitab, bahkan di dalam nubuatan-nubuatan para nabi sebelumnya juga dikonfirmasi bahwasanya dia adalah Allah yang perkasa, ya, Raja damai, Allah yang kekal. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan di dalam Mikha juga dikonfirmasi. Di Zakaria juga begitu, Pak Ustadz. Jadi kenapa dia disebut hamba atau utusan? Karena dia disuruh atau dialah yang menggantikan, yang keluar dari dalam diri Allah menjadi manusia. Makanya kalau dia disebut guru, ya memang akulah guru dan Tuhan atau Tuhan. Jadi tidak salah Yesus ketika mengatakan bahwasanya diri ini adalah guru. Kenapa? Karena dia pengajar, mengajarkan orang untuk menyembah Allah yang sesungguhnya dan untuk mendengar perintah-perintah dari Bapa sendiri. Jadi tidak salah. Makanya ketika dia bilang, Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Yesus juga berkata, aku datang dari sorga. Aku bukan dari dunia ini, aku datang dari sorga. Bahkan tadi masalah kunci kerajaan surga dibahas. Jadi mungkin surga kita berbeda, Pak Ustadz. Kalau saya persoalan itu tidak terlalu mendebatkan masalah itu. Artinya bahwasanya yang membuka pintu surga pertama adalah Nabi Muhammad ketika Pak Ustadz sampaikan tadi. Saya juga tidak menolak hal itu karena itu versinya Pak Ustadz, versinya ajaran agama Islam. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan, bahwasanya bukti Yesus adalah pemilik surga. Dia memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kunci kerajaan surga itu di tangan murid-murid Yesus, Pak Ustadz. Sudah ada sama Rasul Petrus. Itu kira-kira Pak Ustadz. Jadi artinya terkonfirmasi, dia mengatakan, aku bukan dari dunia ini, aku datang dari surga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya segala kuasa di surga dan di bumi, segala yang Bapak punya, aku punya. Ya, jadi artinya hampir beda-beda tipis ini. Seolah-olah seakan-akan dia adalah Tuhan, padahal memang dia adalah Tuhan. Makanya tidak salah ketika kami menyembah
Yesus Pak Ustadz. Itu kira-kira Pak Ustadz. Ah, gini Pak, ya, Yesus itu diberikan kuasa oleh Bapaknya. Kalau kita merujuk ke Yohanes 5 nomor 30, ya, kata Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, kan seperti itu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak mendengar atas kehendakku sendiri, melainkan mendengar kehendak yang mengutus aku. Benar. Benar. Artinya apa? Tidak cocok Anda bawa nubuatan Yesus itu udah ada di perjanjian lama di Yesaya 9 nomor 5 atau nomor 6 tadi. Karena apa? Di situ kata yulat, ya. Yulat di situ udah terjadi. Kalau kita melihat terjemahan dari Yahudi, itu adalah untuk Raja Hizkia. Gitu Pak. Jadi Yesus tidak punya pemerintahan di muka bumi ini. Mana coba kita lihat, adakah peninggalan dari Yesus? Nggak ada kan? Karena dia mengaku sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu atas izin dari Bapaknya. Kuasa Bapaknya, karena Bapaknya memberi kuasa kepada dia. Kan gitu. Tapi dari dirinya sendiri dia tidak dapat berbuat apa-apa. Perlu Bapak ketahui itu. Dan terus ya, ketika Anda menjabarkan kepada saya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Pak, gak ada para nabi mengajarkan Tuhan itu akan jadi manusia. Gak ada nubuatannya. Nabi mana? Nabi mana sebelum Yesus mengajarkan bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia? Gak pernah ada dari para nabi gitu mengajarkan seperti itu. Dan juga para nabi tidak pernah mengajarkan penebusan pakai domba itu telah batal, tapi diganti dengan penebusan darah manusia. Gak ada. Tumbal aja yang ada Pak. Ya, kalau ajarannya tumbal menumbal, kita tahu Pak. Ajaran tumbal menumbal yang dikit-dikit minta tumbal apa tuh? Ya kan tahu ya. Gitu. Jadi janganlah dipaksa. Apa yang dikatakan Yesus sesuailah, letakkan pada porsinya. Maksud saya kayak gitu. Kalau dia ngaku utusan ya utusan. Kalau dia ngaku hamba ya hamba. Kalau dia hamba berarti bukan Tuhan. Kata Paulus aja dia hamba. Terus judul perikop dia hamba. Datang ke dunia Pak Ustaz. Ya benar. Konteksnya itu artinya hamba ketika dia datang ke dunia. Itu konsepnya Pak Ustaz. Makanya ketika dia kembali ke sorga, ya artinya banyak hal yang disampaikan oleh Yesus bahwasanya segala yang ada di bumi ada dan di sorga. Makanya juga dia bilang bahwasanya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Putra adalah Yesus, Roh Kudus. Dan di 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Terkonfirmasi semua Pak Ustaz. Pak, Anda tahu nggak Pak? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu. Kalau persoalan masalah ayat palsu Pak Ustadz, tentu juga saya tidak sepakat dengan hal itu. Karena saya juga bisa klaim ayat ini contohnya di agama sebelah itu palsu. Jadi mohon maaf, itu agama saya nggak bisa diganggu gugat. Bentar, dan yang saya bawa ini bukan dari literasi Islam mengatakan, bukan dari saya juga. Tapi Alkitabnya sendiri menjelaskan itu adalah ayat palsu. Ya, coba dikonfirmasi di Kejadian pasal 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, 1 ayat 2, 1 ayat 3. Terkonfirmasi ketiga hal ini Pak Ustadz. Bapa, Anak, Roh Kudus itu terkonfirmasi. Makanya Yesus tidak pernah salah ketika dia bilang, aku dan Bapa satu. Apa yang Bapa punya, aku punya. Segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku. Diberikan dalam arti ketika dia turun ke dalam dunia menjadi hamba. Dia ke dunia ini kan seolah-olah jadi hamba, utusan. Tidak salah. Karena dia datang ke dunia, yaitu menjadi pesuruh. Pesuruh siapa? Artinya keluar, pribadi yang keluar dari dalam diri Allah sendiri. Itu kira-kira Pak Ustadz. Itu di dalam Kejadian 1 sampai ayat 3 itu terkonfirmasi masalah firman Allah, terkonfirmasi masalah roh Allah, terkonfirmasi masalah Allah. Tidak ada kata-kata seperti selain daripada itu. Jadi begini Pak, jadi begini yang Anda sampaikan itu malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus.
Yesus itu ya satu dengan Bapa bukan berarti dia satu pribadi. Kalau kita merujuk ke Yohanes 17 nomor 11, itu murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Jadi menandakan di sini bukan satu pribadi. Murid-murid juga satu dengan Bapa masalahnya. Artinya apa? Murid-murid dengan Bapa satu itu adalah ajarannya yang sama, bukan pribadi yang sama. Bukan. Jadi seperti itu, Anda perlu pahami dulu ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti dia satu pribadi, tapi dia satu ajaran. Bukan satu pribadi, karena muridnya pun juga satu dengan Bapa. Gitu, Ketika Pak. Yesus dia bilang aku datang dari surga, bagaimana cara mengapakannya itu Pak Ustadz? Artinya bukan cuma satu dalil yang saya sampaikan ke Pak Ustadz. Aku datang dari surga, bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Baik. Jadi artinya bukan cuma satu dalil yang saya sampaikan ke Pak Ustadz. Iya. Jadi bahkan yang melakukan penghukuman, penghakiman nantinya adalah Yesus, dan itu dikonfirmasi. Kemudian yang mengalahkan Dajjal di masalah, mohon maaf, di Alkitab, di Al-Quran kita adalah Isa Al-Masih. Nah, hanya dia mengalahkan Dajjal kalau saya tidak salah ya, Isa Al-Masih. Jadi hampir beda-beda tipis dia ketika Yesus ini menjadi yang mengalahkan katakan iblis nanti pada akhir zaman. Ya, itu ada di kitab Wahyu. Saya tidak terlalu dalam membahas kitab Wahyu itu karena itu banyak tafsiran dan banyak sandi-sandi di situ Pak Ustadz. Ya, oke. Semua. Ya. Baik, saya tanggapi dulu Bapak ya sampai selesai. Ya, kalau untuk berkaitan dia dari atas atau dari bawah, kamu dari bawah ya, Yohanes 8:23 yang Anda sebutkan tadi itu, saya udah tahu itu ya. Tapi ingat di Matius 7 kata Yesus seperti apa di nomor 21. Ya, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke? Bapakku itu siapa Pak Ustaz? Artinya gini Pak, apa kehendak Bapaknya? Coba, adakah kehendak Bapa di surga itu agar kita menyembah Yesus? Nah, kan nggak ada. Betul, saya klarifikasi Pak Ustaz. Artinya yang bahwasanya tidak semua orang yang berseru kepada aku akan masuk ke dalam kerajaan surga kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Dia berbicara pada saat itu, pada saat apa? Apakah pada saat dia ada di dunia ketika dia mengajarkan murid-muridnya atau ketika dia di surga? Nah, dia kan ngomong sama murid-muridnya. Itu kan perikopnya aja judulnya itu hal pengajaran sesat. Dia manusia yang mengambil rupa. Dia mengambil rupa manusia dan menjadi poinnya kayak gini, Pak. Atau anak domba Allah. Iya. Poinnya kayak gini, di mana kehendak Bapa di surga agar kita menyembah dan menuhankan Yesus? Di mana dalilnya itu? Karena kalau tidak sesuai kehendak Bapa, maka nggak akan masuk surga kata Yesus. Adakah kehendak Bapa di surga agar Anda ya menyembah dan menuhankan Yesus? Ya, saya jawab Pak Ustadz. Artinya begini, di dalam perjanjian baru atau di Injil, baik Lukas, Markus, Yohanes, Matius. Jadi ketika Yesus berbicara tentang kerajaan sorga dan juga pesan-pesan kepada murid-muridnya ketika nanti pada akhir zaman, terkonfirmasi bahwasanya seolah-olah dan seakan-akan percakapan Yesus ini kalimat daripada Yesus. Saya tahu bahwasanya Pak Ustadz sudah membaca bahwasanya seolah-olah yang menguasai atau yang berkuasa atas semuanya ini adalah Yesus. Bukankah begitu di dalam Matius itu? Seolah-olah dia mengatakan begini, seolah-olah pengampunan dosa juga dia yang punya hak mengampuni dosa. Nah, juga dia bilang bahwasanya surga dan di bumi aku yang berkuasa. Itu kan seolah-olah ketika ada dia di dalam dunia. Tetapi ketika dia ada di surga, saya lupa ayatnya, dia ketika dia kembali ke surga, bahwasanya kembali kepada keilahiannya. Ya, kembali kepada keilahiannya, dan bahkan para malaikat-malaikat menyembah anak domba. Anak domba ini siapa? Itu salah satu nama daripada Yesus.
Kenapa dia dibilang anak domba? Ada alasannya Pak Ustaz. Anak domba kenapa? Karena dia adalah darah penebusan bagi orang yang berdosa. Kalau dulu bangsa Israel, ya terkonfirmasi itu Pak Ustaz ya. Artinya dulu adalah darah hewan. Nah, kenapa dia disebut anak domba? Darahnya sendiri yang menjadi penebusan bagi dosa manusia. Itu kira-kira. Baik, gini Pak, ya tadi saya udah bilang kepada Anda, ya berapa kali saya dengarkan Anda, tidak ada Anda mengatakan kehendak Bapa di sorga itu agar kita menyembah dan menuhankan Yesus. Itu nggak ada dari tadi gitu loh. Saya udah sampaikan juga ya kepada Anda bahwa Yesus berkata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu jadi catatan untuk kita, kan gitu, di Yohanes 5 nomor 30 itu. Ngapain kita mau menuhankan orang yang nggak bisa apa-apa Pak? Makanya Yesus menyuruh menyembah siapa? Sembahlah Allah. Hanya kepada dia saja engkau berbakti, bukan menyembah dirinya. Lagi pula, saya membawakan Matius 7 nomor 21 tadi, kehendak Bapa di sorga itu nggak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Titik poinnya sampai di situ. Yesus tidak ada minta sembah, Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan, Bapa di surga pun juga tidak mengatakan sembahlah Yesus atau Tuhankan Yesus. Enggak. Gitu. Tapi apa hidup yang kekal itu? Bagaimana yang disampaikan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Kan kayak gitu. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Gak ada dia mengatakan 3 dalam 1. Makanya kan dia mengutip Ulangan tuh juga ya. Ulangan 6 nomor 4 dikutip Yesus dalam Markus 12 tuh. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada. 3 dalam 1 Pak Ustadz. Artinya saya, ini katakan saya. Saya kasih ini logika ini Pak Ustadz. Ini saya, nama saya Brian. Ketika saya punya pikiran, ya pikiran, roh, ketika juga saya punya percakapan atau firman, kata-kata, maka itu kata siapa? Ya kata Brian. Pikiran itu pikiran siapa? Ya pikiran Brian. Nah, itulah Brian. Artinya, makanya selalu hampir tidak ada perbedaan, hampir sama-sama. Jadi agak-agak memang, makanya itulah yang menjadi persoalan Yesus ketika datang ke dunia, seolah-olah dia itu adalah Allah. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kira-kira artinya persoalan masalah apakah Yesus pernah meminta untuk dia bilang sembahlah saya? Tidak. Tetapi ketika murid-muridnya menyembah dia, ketika orang-orang yang berjumpa dengan dia dalam situasi apa menyembah dia, maka dia juga tidak menolak penyembahan itu. Itu masalahnya Pak Ustaz. Karena dia adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah, firman, jadi kata-kata atau firman Allah, jadi sama dengan yang kubilang tadi, roh itu adalah akal dan pikiran, maka satu siapa itu? Ya Brian. Itu kira-kira Pak Ustaz. Bentar, Pak. Perkataan saya adalah Brian, akal dan pikiran saya adalah Brian. Apakah salah ketika saya adalah Allah yang berkuasa? Contoh, mohon maaf Pak Ustaz. Mohon maaf, ketika saya adalah Allah yang berkuasa, karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika melalui perkataan saya, melalui firman saya jadikan diri saya menjadi manusia. Apakah salah? Apakah tidak mampukah Tuhan melakukan hal itu? Baik. Ya. Saya akan jawab. Ya. Jadi begini Pak. Ya. Berkaitan yang Anda sangkalkan kepada saya, sayangnya Anda bukan membawa perkataan Yesus gitu. Tetapi Anda membawa perkataan dari tulisan Yohanes. Yang mana tulisan Yohanes itu bukanlah ajaran dari Yesus. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri mengetahui tentang dirinya. Bukan Anda, bukan Yohanes. Itu pasti. Nah, ketika kita katakan ya Yesus itu ada di muka bumi, lalu dia itu adalah firman menjadi manusia, harus ada verifikasinya dari Yesus. Di mana dia pernah mengaku dirinya berasal dari firman? Kan nggak pernah ada. Gak bisa kita tuduhkan bahwa Yesus itu dari firman. Catat dulu di situ. Yang kedua, firman itu jadi manusia. Sejak kapan Yohanes lihat firman jadi manusia sehingga dia berani menuliskan hal tersebut?
tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa Yohanes lihat firman jadi manusia. Kan kayak gitu, perlu pertanggungjawaban yang lebih gitu. Karena kalau kita tuduhkan untuk Yesus, Yesus juga nggak ada verifikasi. Sayangnya seperti itu, Pak. Nggak ada Yesus mengaku aku adalah Allah, aku adalah firman, nggak ada. Perlu dicatat dulu di situ. Itu hanyalah tulisan dari Yohanes yang dipakai oleh dogma Kristen agar gimana caranya memahami Tritunggal. Saya udah tahu itu, udah tahu mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu saya udah tahu. Terus Pak, ya tadi kata Anda Tuhan bisa maha segalanya. Betul, Tuhan maha segalanya, bisa apa saja. Tapi masalah Tuhan itu Bapak ya, bukan masalah bisa atau tidak, tapi Tuhan itu pantas atau tidak. Kita sebagai manusia, saya dan Anda tuh manusia. Anda manusia, saya manusia. Anda Islam, saya Islam, Anda Kristen. Kalau kita sama-sama makan nasi di restoran, pantas kita makan nasi. Kan jawabannya pantas kita makan nasi di restoran. Tapi kalau kita makan berdua ya, saya dan Anda makan kotoran, pantas gak? Kan gak pantas kita makan kotoran sebagai manusia. Meskipun kita bisa mampu memakan kotoran tersebut. Bisa kita mampu makan kotoran, tapi gak pantas buat kita. Nah, bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Pak, Tuhan itu dilahirkan oleh perempuan. Konteksnya Pak Ustaz, jangan lari kemana-mana. Konteksnya adalah sesuai dengan keinginannya, keinginan sang Bapa atau Allah. Artinya keinginannya ini nggak ada yang bersalah. Jangan kita artikan bahwasannya ketika dia bisa menjadi manusia maka dia bisa menjadi ini segala macam. Tidak. Tapi artinya ketika apa yang menjadi rancangannya dan kehendaknya, keinginannya, maka jadi sesuai dengan kalau gitu saya tanya Pak, iblis dengan manusia lebih berdosa mana? Kalau masalah iblis dengan manusia, artinya karena persoalan masalah iblis ini adalah banyak juga yang bilang bahwasanya dia orang bapak dusta. Persoalan masalah, gini, yang saya mau tanya, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Ya jelas iblis. Jelas artinya ketika manusia berdosa maka dia akan masuk neraka. Kan bisa nggak Tuhan jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Kan tadi konteksnya sudah saya sampaikan Pak Ustaz. Artinya ketika dia menjadi sesuai dengan keinginannya. Katanya kan dia mengasihi Pak. Di Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kan kayak gitu. Betapa besar kasih Allah katanya. Kalau iblis itu kan juga makhluk dia, lebih banyak dosanya daripada manusia. Kenapa dia nggak jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena itu pembangkang Pak Ustaz, pemberontak. Sedangkan manusia adalah ciptaannya. Berarti tidak sesuai dengan firman-Nya tadi Bapak. Begitu besar kasih sayangnya, nggak sesuai berarti. Pilih-pilih itu namanya. Artinya ini kita pilih iblis ini siapa? Artinya apa namanya? Kalau iblis ini, kalau kita baca persoalan masalah, kalau kita bisa simpulkan masalah iblis ini, artinya memang bandel Pak Ustaz. Nggak bisa dibilangin. Artinya nggak bertobat juga. Makanya ketika Yusuf kan ada dua tidak diterangkan ketika penyaliban. Apa yang terjadi? Satu adalah pernah dibahas oleh Pak Ustadz, masalah Petrus, dia menyangkal Yesus waktu pada naik. Nah, jadi ketika, dan itu sudah dinyatakan oleh Yesus bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali Petrus. Tetapi kenapa bisa selamat si Petrus? Karena dia bertobat. Nah, bagaimana dengan Yudas yang menjual Yesus? Dia tidak selamat karena dia tidak bertobat. Itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi persoalan masalah siapa yang besar dosanya, manusia atau apa, ya artinya iblis. Tapi kita ini adalah manusia ciptaan yang tertinggi atau paling mulia, hasil karya tangan daripada Allah sendiri. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan iblis, makanya dia bilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Anaknya itu siapa? Yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia dan disalibkan untuk menggantikan, menghapus dosa manusia. Itu kira-kira Pak Ustaz.
Berarti betul kata saya. Berarti ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas dia Memang jadi ada Pak iblis. Ustadz. Kan sudah saya sampaikan tadi. Sepakat Ah, kita itu Pak Ustadz. Sesuai berarti konteks gini, yang nggak diinginkannya. nggak bisa Bapak klaim dia bisa jadi apa saja. Gugur klaim itu. Bisa jadi apa saja sesuai dengan konteks yang diinginkannya Pak Ustadz. Ah, Artinya ketika dia, apa alasannya ketika dia jadi manusia? Karena satu-satunya cara menebus manusia dari dosa adalah hanya dengan darah. Hanya dengan darah menebus kesalahan dengan orang. darah manusia. Dengan darah hewan dulu, dengan darah binatang. Artinya kalau kita berdosa, maka wajib kita potong sembelih dan darahnya kita persembahkan untuk Allah yang di atas. Nah, Lalu? makanya kan pernah saya sampaikan ke Pak Ustadz ketika kita diskusi sebelumnya, bahwasanya kita para nabi berlaku sampai pada zaman Nabi Yohanes atau Yahya yang membaptis Yesus. Baik. Nah, makanya tidak berlaku lagi persoalan masalah apa ketika kita berdosa kita sembelih hewan atau apa lalu kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah menjadi pengganti daripada darah penebusan. Nah, ini yang kacaunya Pak. Nabi mana yang pernah mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia? Coba tunjukkan sama saya nubuatannya mana? Mohon maaf, Kalau Ustaz, dulu-dulu kita- Pak, ya, Iya. kalau dulu-dulu orang pakai domba, pakai kulit hewan, pakai kotoran hewan, bahkan tai sapi Iya. pun jadi penebus dosa Pak dulu. Bara Darah, api Pak jadi Ustaz, penebus darah. dosa. Darah. Iya. Darah juga, kulit Iya. hewan, domba juga jadi penebus dosa. Iya. Nah, nabi mana yang menubuatkan nanti di tahun abad pertama akan datang Tuhan menjelma jadi manusia, lalu mengucurkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Penebusan dosa manusia memakai darah manusia. Artinya apa? Minta tumbal itu. Di perjanjian lama memang nggak disebutkan masalah darah Pak Ustaz. Tetapi masalah penebusan dosa mengenai Isa atau Yesus ini adalah itu diklaim dan dikonfirmasi di dalam perjanjian lama. Saya lupa ayatnya. Tapi masalah darah, jadi artinya darah, makanya darah ini artinya enggak. Tapi artinya Yesus itu adalah darahnya untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Ada di kitab perjanjian lama itu. Masalahnya di mana perjanjian lama yang mengabarkan bahwa darah Yesus yang akan menjadi penebus dosa itu di mana? Bukan darah Yesus Pak Ustaz, darah anak domba. Ya, darah manusia itu. Ya, anak domba ini siapa? Adalah mengarah kepada Yesus. Saya lupa, mohon maaf, saya lupa. Saya di mobil ini, mungkin saya bisa search ketika saya nggak bawa HP, hanya satu saya bawa HP. Dan itu ada ayat. Ketika di room nanti kemudian saya naik, pasti saya akan konfirmasi. Ya, gak apa-apa Pak. Kan kita diskusi nggak malam ini juga. Besok-besok masih ada jika ada umur saya kan baru gitu. berapa kali naik ke room Pak Ustadz. Ya. Ya iya. Artinya begini aja Pak. Apa yang diajarkan Yesus itu dudukkan sesuai pada tempatnya gitu. Kalau dia tidak pernah mengajarkan Trinitas 3 dalam 1, nggak perlu gitu kita mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Nggak perlu. Sesuaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Katanya pengikut Yesus, tidak membangkang Yesus. Di 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan bagaimana kita hidup agar Yesus itu juga hidup seperti kita hidup, kan gitu. Jadi kita itu meniru Yesus kalau percaya dengan Yesus. Bagaimana Yesus hidup, kan kayak gitu. Dia seperti apa waktu dia hidup. Dia sunat, dia puasa, dia sujud. Ya harus kita ikuti. Bukan kita dudukkan dia itu dengan ucapan-ucapan orang lain yang tidak Yesus ketahui. Daripada ya tidak jelas gitu ya Pak ya. Tidak jelas, lebih baik konkretnya itu ikuti apa kata Yesus. Yesus tidak pernah Pak mengkonfirmasi perkataan Yohanes, perkataan Lukas, perkataan Markus, perkataan Matius. Gak pernah diverifikasi oleh Yesus itu tulisan. Yesus kagak pernah kenal dengan tulisan itu. Coba Anda buka di Markus 1 nomor 14 tuh ya. Yesus di situ membawa Injil Kerajaan Allah. Mana kitabnya? Belum ada lagi kitab-kitab Yohanes, kitab-kitab Matius, kitab-kitab Markus, belum ada itu Pak. Jadi Yesus itu sudah bawa ajaran. Bawa ajaran bukan dari ajaran Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Yang membuat kita beda itu Pak hanya satu. Hanya satu ya. Kalau kita mengikuti patokan kata Yesus saja, kita nggak beda. Nggak bakal beda. Karena ajaran Islam itu selaras dengan ajaran Yesus. Yang membuat kita beda itu karena Anda mendengarkan doktrin atau dogma dari tulisan penulis kitab Anda yang lain. Contoh tadi Yohanes 1 pasal 1.
pada mulanya adalah firman. Itu bukan ajaran Yesus, bukan perkataan Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Itu yang bikin kita beda. Andaikan Anda mengambil kosakata Yesus saja, sembahlah Allah, ya, kepada Dia saja engkau berbakti, terus Dia sujud, Dia berdoa, sama dengan Islam, gak ada bedanya gitu. Gak ada bedanya. Yang membuat kita beda itu adalah doktrin. Ya. Doktrin dari di luar Yesus gitu. Ya, begini Pak Ustadz. Artinya benar bahwasannya juga Yesus mengatakan bahwasannya bla 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 bla, artinya hanya ada satu Tuhan. Itu kita konfirmasi juga. Dia berbicara dalam hal apa itu? Bukankah ada tadi gelarnya guru? Artinya dia mengajarkan para muridnya. Jadi makanya ketika kita tidak memahami apa artinya anak domba, apa artinya guru, apa artinya juru selamat, Mesias, anak Allah, maka pasti kita salah mengartikan Pak Ustadz. Salah satu hal yang boleh saya sampaikan di Romo ini bahwasanya Yesus itu adalah guru. Apa fungsi dan tugas daripada guru adalah menyampaikan sesuatu hal kepada murid-muridnya. Jadi salahkah ketika Yesus disebut manusia? Ya tidak. Karena pada saat itu juga dia datang menjadi manusia dan dia menjadi seorang guru mengajari kita ini Pak Ustadz. Nah, persoalan tadi yang Pak Ustadz bilang bahwasannya hampir sama kita sebenarnya. Nah, hampir sama, hanya beda masalah satu Allah. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, bukan juga saya membuat jarak jauh di antara kita. Mohon maaf, artinya terlalu banyak perbedaan kita Pak Ustadz. Terlalu banyak. Hanya saya orangnya toleransi Pak Ustadz. Saya mengikuti ajaran Yesus, ajaran kasih. Karena tidak ada satu ajaran Yesus pun yang bertentangan dengan kita manusia sampai pada saat ini. Ya, artinya duluan Yesus daripada Nabi Muhammad, tetapi mohon maaf, ajaran Yesus sampai saat ini masih relevan dan sampai selamanya akan relevan. Karena tidak ada satu ayat pun ajaran Yesus yang menyampaikan bla 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 bla. Jadi mohon maaf, salah satu contohnya, hanya satu contoh Pak Ustadz. Satu contoh masalah kerajaan surga. Apa yang disampaikan oleh Yesus bahwasanya tidak kawin, tidak ada persoalan kawin dan dikawinkan di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi di kita juga, ini hanya satu item saya ambil ya contohnya. Di kita, mohon maaf, artinya tadi saya baca di Al-Quran bahwasanya apa upah bagi orang kita yang masuk surga. Tadi saya baca itu ada beberapa poin yang menjadi upah kita. Mohon maaf saya tidak bisa berbicara dalam room ini. Ya. Ya itu gini Pak, saya sampaikan kepada Anda ya Pak ya. Yesus sekali lagi tidak ada mengajarkan seperti yang Anda katakan. Kita berbeda, betul. Kita beda. Yang membuat kita beda itu apa? Karena Anda terpapar doktrin gereja. Anda mengambil cuma ucapan Yesus. Itu, Pak Ustadz. Bukan dulu Pak. Gereja. Iya. Jadi gini, Anda mengambil perkataan Yesus saja, ya, tidak mengambil dari dogma yang lain di luar Yesus, maka ya itu sama, ajarannya sama. Mohon maaf Pak Ustadz, saya potong sebentar. Artinya konsep Pak Ustadz dan ajaran Pak Ustadz boleh. Pak Ustadz apa, tapi mohon juga jangan bertahan. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi bahwasanya Yesaya 9 ayat 5 itu, bahwasanya itu bukan kepada Yesus, itu kepada Hizkia, kepada Yosia atau Hizkia ya. Tapi mohon maaf, itu kepada Yesus Pak Ustadz. Allah perkasa, Raja damai. Jadi artinya kita boleh beda pandangan, namun jangan memaksa Pak Ustadz. Itu kira-kira. Tahu. Saya hanya memberikan kritikannya bagaimana Yahudi menerjemahkan Yesaya 9 nomor 6. Kayak gitu. Yahudi mengatakan itu adalah Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Ya, Tuhan yang Maha Perkasa. Itu arti Hizkia dalam bahasa Ibrani. Makanya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Makanya kalau yang mengambil di perjanjian lama tidak ada tentang Yesus itu Pak. Nggak ada. Gitu, apalagi menebus ya memakai darah manusia itu nggak ada. Kalau darah hewan dari dulu darah hewan. Saya tahu, makanya yang saya sampaikan kepada Bapak, lihat apa yang dikatakan Yesus.
itu nggak berbeda dengan ajaran Islam. Yang membuat kita beda itu dogma dari ayat-ayat di luar Yesus. Contoh tadi Yohanes 1 pasal 1 itu kan bukan perkataan Yesus toh. Itu adalah tulisan Yohanes yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena tidak ada konfirmasi dari Yesus. Mau kita pakai iman buta seperti itu? Itu ilham Pak Ustadz, itu ilham. Artinya sama dengan persoalan misalnya di kita Al-Quran, kita di agama kita, artinya ada Al-Quran, mohon maaf bukan saya apa ini, ada Al-Quran diturunkan dalam satu malam, Lailatul Qadar ya. Artinya siapa saksinya? Mohon maaf, ini saksinya siapa? Ketika Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh lalu mendapatkan apa? Tetapi mohon maaf, ketika dalam hal-hal banyak hal, termasuk ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh 5.000 orang, ketika dia terangkat ke surga, ketika juga dia disalibkan, terbukti juga banyak saksi-saksinya, bahkan makamnya juga ada sampai saat ini. Dan ketika juga ia bangkit dari antara orang mati, saksi-saksi dia banyak Pak Ustaz. Para murid dan orang-orang juga menyaksikannya. Jadi artinya persoalan Pak Ustadz bilang itu tidak dikonfirmasi oleh Yesus. Saya sepakat apa yang menjadi konsep Pak Ustadz. Tapi itu berlaku untuk Pak Ustadz, bukan berlaku untuk saya. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, karena di dalam Yesaya Allah pernah mengatakan, aku sendiri akan diam di tengah-tengah umat pilihanku, bangsa Israel. Makanya Yesus bilang di dalam Matius, karena itu memang semacam utusan dia. Artinya sebelum dunia dijadikan, ya artinya sebelum di dunia dijadikan, aku telah ada. Ya, bahkan Abraham bapamu Ibrahim bersukacita melihat hari-hariku. Nah ini kira-kira yang memang kadang-kadang memang itulah yang menjadi persoalan kita Pak Ustaz. Ketika kita melihat Yesus itu manusia, maka jelas dia bukan Tuhan. Jelas kita harus sepakat itu. Dan itu pasti tidak diterima oleh akal. Masa sih Tuhan bisa menjadi manusia? Ya kenapa rupanya tidak? Allah itu Allah yang maha kuasa. Artinya yang keluar dari dalam diri Allah itu adalah firman. Tidak ada yang terjadi tanpa firman. Semua karena firman. Makanya juga persoalan masalah keilahian Yesus itu bagaimana? Pernah juga kita disinggung masalah Elia pernah membangkitkan orang mati. Artinya iya sah. Tetapi apakah ada orang yang pernah membangkitkan orang seperti Lazarus 4 hari lamanya di dalam kubur, tapi hidup kembali? Itulah buktinya bahwasanya Sang Yesus itu adalah pemilik hidup. Makanya Yesus bilang, aku kebangkitan dan hidup. Aku adalah, ini perkataan Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah, itu kira-kira Pak Ustaz. Ya. Baik Pak, sebelum Elia itu Abraham pun dia meletakkan mencincang burung, lalu dia letakkan di bukit. Habis itu disatukan Tuhan lagi, ya Tuhannya Abraham menyatukan kembali burung tersebut, dan burung itu hidup lama, bukan cuma 4 hari. Artinya bukan cuma Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Elia bisa, Tuhannya Abraham juga bisa. Kayak gitu. Belum Pak, sabar dulu Pak. Tadi saya dengerin Anda. Oh iya. Sabar dulu. Iya, kan artinya apa? Tuhannya Abraham yang memiliki apa? Memiliki kematian dan kehidupan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Contoh burung tadi gitu. Telat kalau Yesus. Elia sebelum Yesus juga kan kayak gitu. Yesus itu membangunkan Lazarus 4 hari kata Anda. Oke lah. Kalau yang burung tadi hidup itu lama. 4 hari sudah masuk kubur Pak Ustaz. 4 hari sudah kubur. Kayak gitu. Kan udah masuk lama Udah dihidupkan, habis itu 4 hari masuk kubur kan kata Anda. Terus kata Anda juga pasti Pak Ustaz baca masalah Lazarus itu Pak Ustaz. Pasti hitungannya itu. Gini Pak, ya selain itu masalah kebangkitan kan saya juga memberikan masalah orang kudus di Matius 27 itu. Itu ada yang bangkit sendiri selain Yesus, orang kudus banyak pula. Lalu jalan-jalan ke tengah kota. Itu kayak gitu. Ketika Yesus bangkit, benar. Itu saya akui, benar. Nah, lebih duluan mereka bangkit sebelum Yesus itu. Rohnya. Dan hanya banyak yang
yang menampakkan diri ke kota Kudus. Nah, kan kayak Iya. gitu. Entah kemana itu orang-orang yang bangun, yang bangkit itu nggak tahu juga saya. Nggak ada ini lagi, nggak ada lagi ceritanya sampai kemana dia jalan. Terus apakah dia balik ke kubur? Nggak ada gitu di Matius 27 Yang itu. bisa mengkonfirmasi itu adalah para murid-muridnya, Pak Ustaz. Ya. Ah, terus kayak gini ya, terus kayak gini Pak. Dari pengajaran Yesus ya, kok berisik di tempat Bapak ya, mengganggu konsentrasi diskusi Oh, jadinya. udah aku tutup. Ada kereta tadi ya. Oh kereta, ya 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 ya. Jadi gini Pak ya, kalau untuk yang lain-lainnya ya saya agak lupa tadi apa yang Anda sampaikan kan kayak gitu. Saya hanya membantah gitu, hanya membantah apa yang Anda sampaikan karena tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Contoh Anda tetap mengatakan kepada saya hanya berlaku bagi saya. Lah, gimana Pak, standar yang sama akan saya gunakan gitu. Semuanya dalam membaca buku kita memahami bahasa Indonesia, standar yang sama akan saya gunakan baik di kitab saya maupun di kitab Anda. Kalau kita memahami dengan bahasa Indonesia, kita memahami pakai bahasa Indonesia. Kalau Yesus mengatakan aku, ya aku kata Yesus, ya adalah utusan, maka tidak bisa kita lebih-lebihkan menjadi Tuhan gitu. Lalu mau macam mana? Tadi masalah pantas atau tidak. Satu hal juga Pak, saya udah sering katakan kepada teman-teman yang Kristen juga, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia, tidak pantas disusui manusia, tidak pantas diseret manusia. Ada yang tidak pantas gitu bagi Tuhan. Begitu pula kita manusia ciptaan ini aja ada yang nggak pantas kita makan kotoran sebagai manusia gitu loh. Apalagi bagi Tuhan nggak pantas Tuhan itu jadi manusia sampai disusui Kenapa nggak manusia. pantas, Pak Ustadz? Kenapa nggak pantas? Nah, kenapa Padahal tidak manusia itu pantas? adalah Karena manusia hilang ciptaan. mahanya. Hilang mahanya, Pak. Kalau dia nongol, dia berarti udah tidak maha adil. Coba saya tanya sama Bapak satu hal. Ya, coba perhatikan, tolong jawab dengan jujur. Ya, Ya. kita cari keadilan Tuhan yang nongol nih. Tuhan Bapak, pada abad pertama, turun di abad pertama di satu kampung yang namanya Nazaret selama 33 tahun, betul? Oke, Tuhannya Bapak Yesus turun di Nazaret selama 33 tahun. Selama itu orang-orang di Nazaret dapat melihat Tuhan dengan matanya, betul nggak? Dapat melihat fisik Tuhan dengan mata. Oke? Bagaimana Pak Ustadz? Selama Tuhan turun di abad pertama, ya, Ya. tuh Yesus Anda turun di abad pertama, orang-orang Nazaret itu bisa melihat fisik Tuhan dengan mata. Benar. Sepakat? Nah, sekarang kita tahun 2025 tidak dapat melihat Tuhan dengan mata. Sekarang saya mau tanya, mana keadilan Tuhan Anda yang namanya Yesus tadi terhadap mata seluruh orang di muka bumi? Silakan dijawab. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Artinya ketika tadi pernah terjadi satu persoalan. Syukran Bang ketika As. Rasulnya Thomas mengatakan bahwasanya aku tidak percaya ketika aku tidak melihat Yesus. Ini setelah penyaliban ini Pak Ustadz. Jadi kata rasul-rasul yang lain bahwasanya Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas ini nggak percaya. Jadi, sebelum aku melihat tangannya dan berjumpa dengan dia, saya tidak akan percaya. Akhirnya tiba-tiba datanglah Yesus di kerumunan. Di dalam satu rumah dia datang tiba-tiba. Dia bilang, "Hai Thomas, mengapa engkau tidak percaya? Ini aku coba lihat, rabalah aku karena hantu tidak punya daging. Hantu tidak punya tulang." Jadi diraba Thomas, tangannya ini bekas pakut, artinya begini. Nah, kemudian apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi artinya bukan Tuhan tidak adil. Masalah persoalan dia datang di Nazaret, lalu bagaimana dengan kita yang sampai pada saat ini? Persis sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Filipus, ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa di sorga. Karena seakan-akan seolah-olah dia itu adalah Bapa. Nah, seakan-akan. Jadi artinya kalau kami pribadi, orang-orang Kristen, tidak keberatan persoalan itu Pak Ustaz.
Artinya Baik, itulah gunanya. Ya. Mohon maaf saya saya lanjutkan tanggapi lagi. Pak. Ya. Oh ya, oke. Sama halnya dengan di dalam Al-Quran kita. Ya, sama halnya dengan dalam Al-Quran. Artinya ada beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, kalaulah saya boleh juga tanya balik ke Pak Ustadz, persoalan masalah ketika Yesus bayi, dia bisa berkata-kata, itu kan ada di dalam Al-Quran. Kemudian Yesus juga menciptakan burung dari tanah liat. Lalu pertanyaannya, saksinya siapa? Dan kenapa ini tidak terkonfirmasi di dalam hal sebesar ini? Ini besar ini Pak Ustadz. Ini mujizat besar ketika dia berkata-kata saat bayi dan dia menciptakan burung dari tanah liat. Kenapa tidak terkonfirmasi di dalam penulis Yohanes, Lukas, Markus, Matius? Jadi mohon maaf Baik. kalau saya balik siapa saksi dari para penulis Al-Quran kita saat ini? Karena mohon maaf juga saya tahu Al-Quran ini dalam beberapa ditulis termasuk juga para sahabat Nabi dan kemudian juga pada zaman Utsman atau lalu di semuanya, kemudian juga kalau saya tidak salah juga, kalau saya tidak salah ngomong, dari beberapa negara versi Al-Quran ini dulu berbeda-beda, lalu disatukan semuanya disatukan karena beberapa berbeda kata-kata lalu disatukan di Mesir kalau saya tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah Pak Ustadz. Ya. Baik, itu bukan berbeda Pak, tapi kiroat yang berbeda, cara baca, bukan huruf yang berbeda, tapi cara baca yang berbeda. Terus Pak ya, tadi yang Anda katakan tentang bertanya ya masalah Al-Quran. Ya, Anda bertanya tentang masalah Al-Quran, kenapa sih di Alkitab Anda tidak dijelaskan? Ya, bisa saja Tidak Pak, tercatat, ya Allah tercatat, ya tidak tercatat. Karena ya. itu hal Artinya besar. Ya, benar, Pak Ustadz. Gini Pak, kagak usah heran Pak untuk masalah burung. Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat lalu dia tiup dan jadi burung. Anda nggak usah heran masalah itu. Kenapa tidak dicatatkan? Karena Yesus aja dari 13 tahun sampai 29 tahun nggak ada catatannya. Gitu. Kan gitu. Jadi kalau cuma satu peristiwa yang disingkat Allah di Al-Quran. Jangan kemana-mana dulu Pak Ustadz. Artinya bukan Ya kita bentar. Ini yang saya bilang artinya kenapa nggak terkonfirmasi hal sebesar ini? Itu kira-kira. Ya Pak gini. Ya. Artinya Pak gini, ya kenapa saya mengatakan dari 13 tahun sampai 29 dia tidak tercatat ya, artinya catatan Kristen tentang Yesus tidak lengkap. Gitu. Karena ada yang hilang di masa itu. Ya Allah menceritakan tentang Nabi Isa atau Yesus membuat burung dari tanah liat. Ya itu kan tidak tercatat di tempat Anda. Terus apalagi kata Anda di situ tentang masalah Nabi Isa tadi. Ngomong bayi. Ya. Yeah. Kenapa tidak tercatat di kitab Anda? Karena pencatat kitab Anda saat Yesus bayi itu belum berteman dengan Yohanes, Matius, Lukas dan Markus. Logika. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kan kayak gitu. Masa habis Yesus lahir, Yohanes dan Markus nungguin ibunya melahirkan gitu? Kan enggak. Terima kasih Pak Ustadz. Artinya saya tidak memaksa Pak Ustadz mengikuti keinginan saya, tidak. Iya. Terima kasih Pak Ustadz sudah konfirmasi. Ya kayak gitu, dia belum dicatatkan waktu dia lahir, tapi Allah mencatatkan. Karena apa? Karena Allah yang mengutus Nabi Isa alaihi salam. Makanya tuh kan bunyinya di Al-Quran tuh dari ayat 30 surah Maryam sampai 38. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Tuh, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia menjadikan aku seorang nabi dan dia memberi aku kitab Injil, kan gitu. Terus satu Pak, jawaban Bapak tentang masalah Yesus yang di Nazaret tadi, masalah melihat atau tidak melihat. Begini Pak, seharusnya kalau Tuhan itu adil, yang namanya Tuhan, kalau bisa melihat satu manusia bisa melihat Tuhan, maka demi keadilan agar sifatnya itu tidak jatuh, maka dia harus menunjukkan semua manusia. Fisiknya itu dia harus tunjukkan kepada seluruh manusia. Itu baru adil, baru Tuhan namanya.
Gitu. Begini, Tapi kalau ya. kalau Tuhannya hanya menampilkan 33 tahun, lalu gimana dengan orang buta? Nggak bisa melihat dunia pun nggak bisa, apalagi melihat Tuhan. Mana adilnya? Coba jawab. Iya, begini Pak Ustaz. Kalau kita bertemu dengan tidak ada cerita atau tidak ada sejarahnya, kita tidak tahu ke depan Pak Ustaz ya. Tapi sampai saat ini Tuhan itu pernah datang ke dunia pada saat Nabi Musa ketika menuliskan loh batu kepada di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan juga pernah menampakkan dirinya kepada Musa di dalam Alkitab melalui semaduri, dan itu pun dalam api. Nah, artinya, mohon maaf, artinya ketika kita bertemu dengan Allah langsung, artinya tidak mungkin. Nah, makanya salah satu cara Allah supaya bertemu dengan manusia dan supaya selamat dari dosa, yaitu ia menjadi manusia. Pertanyaan Pak Ustadz adalah, bagaimana dengan ini tidak adil, sebagainya segala macam. Artinya, bukan juga tidak adil. Nah, di dalam kitab para nabi bahwasanya keselamatan hanya datang dari bangsa-bangsa Yahudi. Jadi termasuk Isa ini. Nah, keselamatan hanya datang dari bangsa-bangsa Yahudi. Makanya tanah perjanjian itu menjadi tanah. Saya nggak, mohon maaf, saya nggak masuk ke sana. Tapi artinya apa yang diturunkan dari Allah dan sampai kepada manusia adalah hanya melalui bangsa Yahudi. Apakah bermasalahkah ketika saya tidak melihat Yesus yang pada saat itu? Ya tidak Pak Ustadz. Karena ada ajarannya, ada ajaran, ada firman yang disampaikannya. Tentu ketika saya membaca itu, maka itulah dia. Ya, karakternya, sifatnya Allah itu bagaimana. Ya, itu kira-kira Pak Ustadz. Ya artinya gini Pak, Tuhan Anda, Yesus itu nggak bisa dijadikan Tuhan karena dia nggak adil. Makanya kalau dia kagak adil, ya kalau dia adil, dia akan menunjukkan dirinya kepada seluruh manusia. Kita akan Kan ketemu gitu. nanti. Kita akan ketemu di akhir zaman nanti Pak Ustaz. Oh, nunggu akhir zaman. Ya beruntung dong orang abad pertama Ya, kalau kayak gitu. karena memang Protes di akhir saya. zaman kita pasti Jelas ketemu, Pak. Ustaz. Ya. Kalau saya ketemu Yesus saat ini ya, Sus, kau di abad pertama nongol, ya. Sedangkan aku Ya. sekarang nggak bisa lihat. Tapi kita Protes saya, melihatnya, enak kali orang abad pertama bisa lihat Tuhan. Saya yang di tahun 2025 nggak bisa lihat Tuhan. Tuhan macam apa ini? Kan gitu. Yesus bilang bahwasannya ketika di akhir zaman nanti kita akan melihat dia di dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan yang bagaimana? Di dalam kemuliaannya sebagai Allah. Dan itu tercatat Pak Ustaz, terkonfirmasi. Ya, itu kira-kira Pak Ustaz. Persoalan masalah Gini Pak. tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku masuk surga itu. Oh nanti ke situ. Ya. Nanti ke situ. Masalahnya kayak gini Pak ya. Yang Anda ceritakan 10 hukum Taurat itu teofani. Terus dalam api itu juga teofani. Suara itu teofani namanya. Teofani di dalam pemahaman Yahudi. Iya. Jadi nggak ada langsung Tuhan itu nongol bentuk fisik ke hadapan Nabi Musa, nggak ada. Di zaman Abraham ya Pak ya, kalaunya Tuhan kelihatan, maka manusia akan mati melihat Tuhan. Begitu Sepakat, pula di Pak. zaman Musa. Di zaman Musa, Keluaran 33 nomor 20, yang melihat Tuhan manusia akan mati. Kayak gitu. Nah, di zaman Yesus lucunya Tuhannya langsung nongol ke muka bumi, bukan manusianya yang mati, Pak. Malah Tuhannya yang mati. Kebalik gitu. Itu sudah dibuat kematiannya. Kok bisa gitu? Di zaman Ya. dulu manusia lihat Tuhan, manusianya mati. Di zaman Yesus Sudah. Tuhannya yang nongol, Ya. Tuhannya yang mati, Pak. Kita nggak usah heran Pak Ustaz. Kita nggak usah heran kenapa dia mati. Artinya sudah dinubuatkan juga ribuan tahun sebelumnya bahwasanya dia akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi kiri kanannya ada orang disalibkan juga, dan itu sudah dibuatkan Pak Ustaz. Artinya dia memang akan mati disalibkan. Jadi mohon maaf, artinya itulah jalan yang harus ditempuhnya hanya demi kita manusia yang berdosa, karena firman berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya diri kita ini pun adalah ada pemberian daripada Tuhan dan nafas rohnya daripada Allah. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Menurut saya ini, mohon maaf, saya bukan motong, mungkin besok lagi saya naik. Ada acara di dalam ini Pak Ustadz. Izin, mohon maaf kalau ada yang salah Pak Ustadz. Ya, saya mohon maaf sama Pak Ustadz dan semua saudara-saudaraku yang muslim. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Iya Pak Ustadz. Itu turun Pak Ustadz. Iya, selamat malam Pak. Iya. Saya mau tanya nih. Saya akan kejar dengan Kristen. Ya, pertanyaan yang saya tanyakan sama Bapak tadi. Lu Bang moderator ya. Teman-teman semuanya, saya iklan dulu ya. Seperti biasanya teman-teman, saya umumkan ya kemarin di dalam pengumpulan mushaf donasi pembelian mushaf Al-Qur'an ya teman-teman, itu masuk sekitar 470.000 rupiah ya kemarin. Nah, ini adalah hari ini saya memungut terakhir ya teman-teman, setelah 8 minggu kita kumpulkan ya. Ini adalah yang terakhir malam ini sampai kita mengeluarkan yayasan. Kita tidak akan menutup dulu donasinya ya teman-teman, menutup dulu donasinya sampai yayasan keluar. Jika teman-teman ingin berpartisipasi malam ini, silakan ke nomor rekening ini BCA gitu ya. Malam ini, hari ini, besok paling lambat saya akan tutup gitu ya pembukuannya selama 8. Kita tunggu dulu ya yayasan saya jadi, baru ya kita akan bergerak kembali gitu ya teman-teman. Ya mungkin nanti alhamdulillah ya ada donatur yang bisa bangun masjid kita, atau kita bisa bangun masjid kita, atau kita Kementerian Agama masalah percetakan Al-Qur'an itu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah nih tuh banknya Bang BCA. Sekali lagi ya teman-teman, malam ini sampai besok ya, besok malam terakhir jam 12 malam besok, banknya Bang BCA. Sekali lagi nih oke. Ya penyalurannya nanti setelah jadi ya, setelah jadi gitu ya yayasannya. Kita tunggu dulu.